Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsri Agustin. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 230404889 dari Universitas Yatsi Madani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Pengertian dari sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan yang melibatkan pengendalian internal, seperti pemanfaatan sumber daya, dokumen, dan teknologi. Adapun definisi sistem yaitu sekumpulan elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain dan keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun karakteristik sistem, ada komponen, yaitu suatu yang menjadi bagian sistem, yaitu benda, aturan, atau orang. Ada batasan, yaitu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Dan ada lingkungan, yaitu suatu yang berada di luar sistem, mempengaruhi sistem. Penghubung atau interface, menjembatani fungsi antar komponen. Masukan atau input, yaitu sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan atau processing, kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Keluaran atau output, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Dan ada beberapa elemen yang penting dalam sumber informasi manajemen, yaitu nomor satu ada sasaran atau objektif, merupakan hal yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau panjang. Ini adalah tujuan utama dari sistem. Yang kedua ada tujuan, yaitu mengacu pada pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam proses sistem. Dan ketiga ada kendali, yaitu proses yang memastikan sistem berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Ini melibatkan pengawasan dan penyesuaian untuk mencapai sasaran. Dan nomor 4 ada umpan balik, yaitu mengacu pada proses operasional yang mengembalikan informasi tentang kondisi sistem, sehingga dapat dilakukan penyesuaian untuk menjaga agar sistem tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan terakhir, nomor 5 ada proses input dan output. Ini adalah komponen dasar dari suatu sistem. Kalau input, sumber daya yang dimasukkan ke dalam sistem, proses yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mengolah input, dan output adalah hasil akhir dari proses yang dilakukan. Dan lanjut, di sini ada klasifikasi sistem informasi manajemen terdiri dari dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tertutup terlebih dahulu. Definisi dari sistem tertutup yaitu sistem yang beroperasi secara independen dari lingkungan luar. Semua input dan output dikendalikan dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Ciri-cirinya yaitu tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, proses internal yang teratur dan berstruktur, dan terakhir fokus pada efisiensi dan kontrol. Contohnya yaitu sistem manufaktur yang sepenuhnya otomatis tanpa interaksi dengan faktor eksternal. Contoh kedua, ada sistem akuntansi yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi eksternal. Dan kedua, ada sistem terbuka. Definisi dari sistem terbuka yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan luar dan menerima pengaruh dari faktor eksternal. Mereka adaptif dan responsif terhadap perubahan di sekitarnya. Ciri-cirinya yaitu berinteraksi dengan lingkungan luar, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan,
memanfaatkan umpan balik dari lingkungan untuk meningkatkan kinerja. Contohnya yaitu sistem informasi manajemen di perusahaan yang mengintegrasikan data dari pasar dan pelanggan. Dan contoh kedua ada sistem komunikasi yang melibatkan proses stakeholders dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada konsep dasar data dan informasi. Definisi dari data yaitu fakta atau angka yang belum pernah diolah. Data itu bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara. Karakteristik dari data ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif yaitu data yang terbentuk angka, misalnya penjualan dalam satuan. Kalau kualitatif yaitu data yang berbentuk deskriptif, misalnya feedback atau pelanggan. Sumber dari data ini, data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti survei, laporan, dan sistem informasi. Dan adapun definisi dari informasi yaitu informasi adalah data yang dapat diolah dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan data ini dapat dilakukan melalui proses analisis, pengorganisasian, dan penyajian untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan. Sumbernya, sumber informasi yang baik harus akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Di sini ada contoh pengolahan data menjadi informasi, ada analisis penjualan, yang kedua ada survei kepuasan pelanggan, yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yang keempat ada analisis kesehatan, dan terakhir ada pengolahan interventaris. Dan adapun perbedaan antara data dan informasi. Dan dari prosesnya, data merupakan input awal yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kalau informasi dihasilkan melalui proses pengolahan data yang mencakup analisis, pengorganisasi, dan penyajian. Dan perbedaan selanjutnya dari data dan informasi dari penggunaannya. Data digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi. Kalau informasi digunakan untuk mendukung keputusan, perencanaan, dan strategi. Dan terakhir ada perbedaan antara data dan informasi. Contoh dari perbedaan antara data dan informasi yaitu kalau angka penjualan produk misal 100 unit, 150 unit, sampai 200 unit. Nah, kalau informasi, laporan yang menunjukkan tren penjualan bulanan yang mencakup analisis tentang peningkatan atau penurunan penjualan. Dari kesimpulan yang sudah saya jelaskan, sistem informasi manajemen adalah alat yang sangat penting bagi organisasi modern dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks. Dengan memanfaatkan SIM atau sistem informasi manajemen secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan strategis mereka dengan lebih baik. Dan terakhir, kesimpulan dari data dan informasi adalah dua elemen yang saling berkaitan dan sangat penting dalam konteks manajemen dan pengambilan keputusan. Memahami perbedaan antara kedua serta cara pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Mungkin cukup sekian dari yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.